Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Wahyu Kelana 88. Di sini akan kita membahas tentang jamur kapas. Bagaimana sih cara mencegah penanggulangan jamur kapas yang bisa merusak pada badan ikan atau kepala ikan atau di mulut ikan. Nah, kita simak ya cara menanggulangi atau mencegah jamur kapas. Nah, di antaranya satu, kita tonton videonya. Terima kasih. Ya teman-teman, jika auranti Anda terkena jamur kapas ya, jamur kapas itu atau jamur protozoa. Nah, biasanya ikan yang terserang jamur kapas ini pertama suhu airnya sudah tidak layak lagi, teman-teman. Nah, suhu air sudah tidak layak lagi, banyak kotoran-kotoran atau amoniak yang terdapat pada pasir atau substrat. Nah, timbulnya jamur protozoa atau jamur kapas. Nah, biasanya nih ketika amoniak sudah banyak, tubuh ikan akan menggesek-gesek pasir nih, akan digesek-gesek pasir tersebut. Nah, dan kalau ikan sudah menggesek-gesek pasir, timbulnya pasti dia sudah tidak nyaman di akuarium tersebut. Nah, bisa timbul loncat. Nah, jika sudah loncat keluar ke air atau ke darat, situ akan timbul luka. Nah, secara tidak sadar kita akan memasukkan ikan tersebut ke dalam tank tersebut ya. Kan biasanya kalau ikan loncat itu wah buru-buru nih, takut kelamaan di darat, kita pasti ikan ini mati nih. Nah, kita kan secara tidak sadar memasukkan ikan tersebut ke tank yang sudah ada ya, yang sudah ikan tersebut ya. Nah, kita masukkan tuh, terjadilah di situ infeksi. Infeksi jamur protozoa atau jamur kapas. Biasanya sih terjadi di mulut atau di bagian kepala. Sering di mulut atau terjadi di sering kepala. Nah, kondisi ikan yang habis loncat itu kan pasti dia juga down ya dan sakit. Nah, di situ timbullah jamur kapas atau jamur protozoa. Nah, itu bahayanya, jamur tersebut dapat merusak mulut ikan atau kepala ikan auranti ya, atau ikan-ikan lain juga bisa. Nah, itu dapat merusak. Nah, gimana nih caranya? Nah, ini gambar ikan yang terkena jamur protozoa atau jamur kapas. Dilihat mulutnya pun dia sudah sakit ya. Nah, di situ pun bisa kita lihat. Nah, jamur protozoa ini atau jamur kapas sendiri nih ya bisa diobati teman-teman. Dengan cara apa? Kita ambil ikannya, kita kasih betadin di bagian luka tersebut. Kita kasih betadin dan kasih agrivalvin. Kita karantina, kita pindahkan dari tank yang lama. Kita bikin styrofoam atau tank, kalau bagus sih tank baru ya, dengan air yang sudah diendapkan selama 24 jam. Nah, sering-sering ganti air deh ketika dalam masa penyembuhan. Nah, kalau ikan itu masih doyan makan, kita kasih cacing, pus cacing teman-teman. Tapi kalau ikan itu sudah tidak doyan makan, kita diamkan saja sampai pertumbuhan ikan itu bagus dan mau makan. Nah, banyak sih obat-obat di pasar toko ikan hias yang menjual bagian-bagian yang terkena jamur kapas tersebut ya. Nah, itu banyak. Nanti kita bahas nih. Tentu saya tampilkan ya obat-obatnya apa saja. Biasa sih ikan tersebut habis berkelahi atau apa dan dia loncat atau sudah tidak betah di tanknya lah, karena tanknya kotor dia loncat. Nah gitu, jadi biasakan tuh tank ikan tuh dipakai tutup ya. Gunakan tutup tank ikan itu dengan yang empuk-empuk seperti spon ati atau kayak empuk lah. Jadi ketika loncat ikan itu ditutup dan nggak kita loncat ada bekas luka. Biasa kalau kita gunakan kaca nih buat penutup tank ya, ketika loncat pasti bentur kaca. Kalau kena bagian tajam, cakep udah, akan menghasilkan luka, jatuh ke bawah, airnya kotor, terseranglah penyakit. Nah, ini salah satu gambar-gambar foto-foto produk-produk anti jamur ya teman-teman. Ini produk-produk anti jamur teman-teman. Ada Bleach Yes, ada Red Bulldog. Nah, ini bagus untuk menghilangkan jamur protozoa atau jamur kapas tersebut. Nah,
Kalau bisa teman-teman beli ya silakan. Nah ini gambarnya jika ini terkena jamur awal-awalnya. Nah ikan auranti sendiri nih, kalau memelihara jangan lupa suhunya jangan panas-panas ya airnya. Kalau bisa sih di ruang-ruangan ber-AC, jadi ikan ini dapat seperti di habitatnya gitu. Jadi nggak taruh di panasan. Nah itu sering-sering dipus udang sama cacing supaya warnanya itu ngangkat. Kalau dipus udang sama cacing, antara warnanya ngangkat serta daya tahan tubuhnya pasti lebih eh, kebal ya dari namanya virus atau jamur ketika menyerang tubuh si ikan tersebut. Karena cacing mempunyai zat antibodi, nah cana juga mempunyai zat antibodi. Jadi ketika dia terkena cacing, tubuh si cana itu akan kembali sehat dan antibodinya tuh akan kebal, dan dia juga tidak akan mudah stres ketika digunakan dan dia memakan cacing. Dan satu lagi, ketika memelihara ikan jangan lupa ya, kalau setiap ganti air itu harus dengan bakteri starter. Jadi apa? Supaya bakteri starter itu berperang melawan bakteri-bakteri jahat yang ada di substratnya ikan itu tersebut. Nah digantikan oleh bakteri baik, yaitu bakteri starter. Fungsinya bagus bakteri starter ini, biarpun kita jarang nguras, tapi biarkan mekanis sendiri yang menghilangkan. Jadi biarkan bakteri starter itu atau bakteri baik ini yang memakan bakteri jahat. Nah jadi disinilah kita bisa menilai kesehatan ikan itu sendiri. Nah ini model-model bakteri cair ya teman-teman, atau model bakteri starter yang banyak di pasaran ikan atau bisa dijumpai di toko-toko ikan hias. Nah ini seperti ini contohnya ya. Cara pemakaiannya tinggal dilihat di panduannya, di belakangnya itu ada cara pemakaian bakteri starter. Biasa sih bakteri starter itu diganti ketika kita mengganti air atau sedang water change. Nah itu kita kasih bakteri starter ya, sekitar 2 tutup mangkok apa gimana. Intinya manfaat bakteri starter itu banyak ya untuk kesehatan ikan dan bisa menambahkan imun pada diri ikan tersebut. Nah, tinggal kita push cacing, tinggal kita push udang, nanti warnanya juga akan naik sendiri ya teman-teman. Yang penting rajin ganti air. Sebelum ganti air ya juga harus kita endapkan ya, jangan langsung kita ganti air. Nah teman-teman, sekian dulu channel dari saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan semoga teman-teman yang sudah subscribe mendapatkan rezeki yang banyak dan mendapat kesehatan. Walau saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pakai masker teman-teman dan jagalah kesehatan. Sampai jumpa.